Lagi aktivitas galian sih, itu yang memperparah juga. Dari pihak pemerintah itu sendiri seharusnya bagaimana mereka bersikap ini Bapak terkait isu Melindungi. melindungi Hail-hab itu untuk umat mana? semua mana? Artinya kita harus tegas, pemerintah harus tegas terhadap itu. Ya. Yang kemarin dari badai siklon itu bisa terjadi 2, bisa jadi 3 kali lipat lebih besar skala kerusakannya. Ya. Kalau bicara sadar, mereka mana mau sadar? Yang namanya orang serakah itu mana pernah mau sadar gitu kan? Baru tahu ya. Karena manusia itu kan ketika dia ditutup dengan tanahnya baru selesai dia itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pemirsa dalam acara podcast Aceh Wetland Forum, di mana dalam podcast ini kita akan membahas terkait isu-isu faktual terhadap environment ataupun lingkungan. Dan pada sore hari ini kita akan berbincang seru tentunya diskusi terkait isu krisisnya lahan basah. Telah hadir bersama kita yaitu Direktur Aceh Wetland Forum, Bapak Yusmadi Yusuf. Halo, selamat sore Pak Yusmadi. Selamat sore Aina. Bagaimana kabarnya nih Pak? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi rekan-rekan dimanapun Anda berada, Bapak Yusmadi Yusuf ini memiliki background yang sangat kental terhadap jurnalistik. Dan pada akhirnya sejak tahun 2010 mulai fokus untuk menyelamatkan, memproteksi isu lahan basah dengan Aceh Wetland Foundation saat tersebut. Mungkin perlu nih Bapak Yusmadi Yusuf untuk kita kasih tahu kepada rakan-rakan di rumah, kenapa sebenarnya Bapak akhirnya betul-betul fokus kepada isu lahan basah sejak 2010 dan mendirikan Aceh Wetland Foundation. Silahkan Bapak. Ya, terima kasih Ana. Ya, kalau kita bicara lahan basah, mungkin sesuatu yang tidak terlalu populer di masyarakat kita, tetapi ini adalah bagian dari ekosistem hutan hujan juga, yang bagian dari sub area tropis, dan rata-rata itu berada di kawasan pesisir. Jadi lahan basah itu termasuk meliputi hutan mangrove, kemudian ada hutan gambut, kemudian ada rawa, kemudian ada sungai, bahkan delta-delta dan pantai-pantai dan laut-laut itu adalah bagian dari habitat lahan basah yang sangat penting untuk keberlangsungan ekosistem makhluk hidup. Bukan kita aja, semua makhluk hidup itu sangat bergantung pada ekosistem ini. Ini adalah sebuah ekosistem yang sangat unik, sangat penting, tidak saja bagi manusia sebagai penjaga bumi, tetapi juga adalah sebagai hal yang sangat penting bagi seluruh satwa dan vegetasi-vegetasi, bahkan biota-biota yang ada di dalam air. Itu sangat bergantung pada habitat yang sangat penting ini. Jadi kita mengkampanyekan perlindungan, pengelolaan itu berbasis untuk kepentingan masyarakat yang ada di sekitar hutan. Dan itu yang kita lakukan sejak tahun 2010. Kita berteriak, bersuara melalui media, parlemen jalanan, apapun yang ada. Saluran yang kita punya, yang kita lakukan adalah untuk menyelamatkan sekaligus memprioritaskan pengelolaan habitat lahan basah itu supaya bisa dikelola oleh masyarakat yang ada di sekitar hutan itu sendiri. Ya. Mengingat background Bapak Yusmadi itu adalah seorang jurnalis, apakah ada kaitan erat ketika mengkampanyekan, memproteksi isu lahan basah itu dengan background sebelumnya, Pak? Ya, itu sangat relate karena bagaimanapun kampanye adalah bagian dari publikasi. Sementara kita belajar berawal dari mempublikasi fakta-fakta penting, data-data penting terkait dengan ekosistem hutan dan lahan basah itu. Jadi ketika kita berada pada perpaduan antara jurnalistik dan aktivis tentang environmentalis ini, itu adalah sesuatu yang sangat sinkron itu.
Ya. Itu Aina. Ternyata sangat berkaitan antara jurnalistik dan juga isu yang sedang diperjuangkan saat ini. Dan melihat hal tersebut sebagai Direktur AWF Bapak, bagaimana Bapak melihat definisi lahan basah? Apakah ini ekosistem ekologis atau juga ruang lingkup dengan dimensi sosial dan politik nih Pak? Ya, kalau kita bicara tentang environmentalisme, sebuah habitat itu kita tidak hanya melihat dari perspektif ekologis, tapi karena lingkungan itu perspektifnya itu sudah sangat luas. Ada dimensi sosial di situ, ada dimensi politik dan ekonomi serta kebudayaan yang nggak terpisahkan. Iya. Kalau kita bicara lahan basah itu tidak hanya sebagai fungsi ekologis yang bisa menjaga kepentingan bumi kita, tetapi juga pada habitat lahan basah dalam perspektif ekologis itu ada kepentingan konservasi air, ada kepentingan konservasi tanah, ada kepentingan konservasi satwa dan vegetasi-vegetasi yang mulai langka. Lalu di situ juga kita melihat kalau dalam perspektif ekologis itu adalah habitat yang sangat bisa dikatakan itu habitat kunci untuk menjaring polutan, karena bagaimanapun banyak vegetasi-vegetasi yang ada di lahan basah itu adalah bagian dari penyaring polutan. Makanya kemudian lahan basah itu disebut sebagai ginjalnya bumi. Kalau rainforest atau hutan hujan itu disebut sebagai paru-paru dunia, maka lahan basah itu harus bisa kita sebut itu sebagai ginjalnya bumi. Makanya dari itu kita kemudian merilis buletin kita yang setiap edisi itu namanya ginjal bumi. Benar banget. Kemudian kalau kita bicara dalam perspektif sosial, masyarakat yang ada di sekitar hutan, yang ada di lahan basah itu sangat bergantung dari situ. Dan hampir semua masyarakat itu menggantungkan kehidupan, pencaharian, bahkan itu membentuk tatanan sosial mereka. Lalu secara kebudayaan kita bisa melihat hampir di semua dalam riwayat-riwayat sejarah-sejarah bangsa-bangsa besar dahulu, Roma, Mesir, itu mereka membentuk kebudayaan mereka itu di delta sungai. Nah itu bahkan di kerajaan Aceh dulu mereka orang-orang kerajaan keraton itu kan ada di daerah sungai. Jadi sebagai bagian dari benteng untuk pertahanan juga itu sangat bagus untuk menjadi sumber penghidupan, karena air adalah bagian dari sumber penghidupan. Kemudian kalau kita bicara dalam perspektif politik ekonomi, nah ini kita bicara tentang kepentingan-kepentingan yang lebih besar yang sekarang dimanfaatkan oleh pemerintah, bahkan oleh pengusaha-pengusaha besar. Dan ketika eksploitasi itu dilakukan dalam skala besar, ada hal yang dikorbankan. Apa? Ada hal ekologis yang dikorbankan tentang kesinambungan kehidupan satwa, kesinambungan vegetasi-vegetasi langka. Bahkan yang paling penting adalah kesinambungan kehidupan masyarakat yang menggantung kehidupannya itu atau mata pencaharian di hutan yang ada di lahan basah itu. Jadi sangat penting. Ini bukan hanya kita bicara tentang kepentingan kita, kepentingan satwa, tapi kepentingan semua umat dan makhluk hidup itu. Itu Aina. Melihat kata eksploitasi ini Bapak, berarti apakah memang krisis lahan basah saat ini masih kita bisa menganggap manusia ini masih hidup berdampingan dengan alam, atau memang manusia ini sudah ke ranah yang betul-betul merusak lahan basah khususnya? Ya, kita sudah lihat kalau beratus-ratus tahun yang lalu masyarakat yang tinggal di sekitar hutan, mereka memanfaatkan, mengelola dan melindungi hutan itu sendiri. Artinya tidak ada proses eksploitasi yang berlebihan kalau hutan itu dikelola oleh masyarakat itu sendiri. Tapi yang terjadi hari ini apa? Kita melihat ada industri-industri ekstraktif yang mengeksploitasi habitat penting ini
dan kemudian itu menjadi gejolak ketidakseimbangan, kemudian terjadi kesenjangan sosial dengan masyarakat yang ada di sekitar hutan. Itu yang terjadi. Kenapa ada konflik, ada persoalan yang tidak seimbang antara kepentingan alam dan kepentingan manusia itu sendiri tadi. Itu Aina. Jikalau konflik selama masa advokasi berarti sejak 2010 sampai dengan sekarang, berarti konflik terbesar yang terjadi di daerah isu lahan basah itu memang terjadi sengketa antara masyarakatnya atau memang karena perusahaan yang ekstraktif tadi ini, Bapak melihat hal ini? Iya, itu karena korporasi-korporasi yang bergerak di ekstraktif tadi. Di tahun 2010 kita menolak pengerukan alur pelayaran Kuala Langsa sejauh 12 mil oleh PT Primera Abadi waktu itu, dan mereka merencanakan untuk mengekspor pasir dan lumpur atau soil itu ke Singapura. Lalu kita menolak itu bersama dengan Walhi dan Jaringan Koalisi Advokasi Laut Aceh waktu itu. Di tahun 2011 alhamdulillah proyek itu akhirnya batal, urung dilaksanakan oleh pemerintah Aceh. Karena memang dalam analisa dampak lingkungan sangat kecil manfaat yang didapatkan secara ekonomi, tetapi sangat besar kerusakan yang ditimbulkan untuk menghancurkan ekologis, di mana gugusan-gugusan pulau-pulau yang dihuni oleh vegetasi mangrove yang sudah sangat besar itu akan hancur. Dan itu adalah salah satu contoh ya, bagaimana proses perusakan alam itu yang terjadi akibat dari pembangunan yang tidak ramah lingkungan. Kemudian kita melihat juga habitat lahan basah ini adalah bukan lebih banyak berada di luar kawasan hutan. Artinya kemungkinan untuk perubahan fungsi, baik itu untuk pemukiman, baik itu untuk perkebunan, untuk pertanian dan perikanan, itu sangat berpotensi terjadi. Dan itu sedang dan terus terjadi sampai hari ini. Apalagi urbanisasi sekarang, Pak. Betul. Dan kita bisa lihat ada banyak habitat lahan basah yang mulai hilang. Kita bisa lihat seperti di Birun kita pernah melakukan survei di mana ada 10 habitat rawa dan sempadannya itu sudah mulai berubah fungsi, ya kan? Kita sudah lihat dan pernah merilis itu, tapi kita tidak melihat ada tindakan lebih lanjut dari pemerintah di sini. Itu benar. Jikalau dari pihak pemerintah itu sendiri seharusnya bagaimana mereka bersikap ini, Bapak, terkait isu melindungi apa ya? Habitat ini nggak bisa dibikin secara instan. Bagaimana mungkin habitat yang menjadi kunci kehidupan seluruh makhluk hidup ini dibiarkan itu menghilang? Artinya kita sedang membiarkan potensi kerusakan yang akan membuat kita tidak bisa bertahan untuk kehidupan yang akan datang. Dan melihat kembali mungkin isu yang sangat hangat di sisi masyarakat itu adalah banjir yang kemarin menimpa kita di 2025. Apabila seandainya lahan basah memang benar-benar diproteksi oleh pemerintah, masyarakat dan juga di sekelilingnya, apakah ini akan sedikit setidaknya mengurangi dampak banjir yang luar biasa saat ini, Pak? Ya, tapi mungkin perlu juga kita lihat kalau ada beberapa variabel yang terkait dengan kebencanaan banjir, bencana ekologis kita kemarin. Salah satu itu penyebab yang paling parah kan di hulu. Betul. Sementara kita juga bisa melihat kenapa juga daerah yang paling diserang itu kan daerah aliran sungai. Dan kita bisa melihat dengan fakta-fakta sekarang itu di bantaran-bantaran sungai, di pinggir-pinggir sungai yang seharusnya adalah daerah dengan fungsi lindung, daerah sempadan sungai, tidak boleh difungsikan untuk area-area produktif perkebunan, itu semua sudah berubah, baik di hulu maupun di hilir, dan itu yang membuat kerusakan itu terjadi dengan skala yang lebih besar. Dan kita nggak bisa bayangkan kalau di tahun ini di November atau Desember terjadi hujan dengan skala tinggi,
kita nggak bisa bayangkan karena daya tampung sungai, ya kan, daya tampung sungai, daya dukung lahan itu sudah tidak mendukung lagi. Artinya kerusakan kalau terjadi bencana seperti yang kemarin dari badai siklon itu bisa terjadi 2, bisa jadi 3 kali lipat lebih besar skala kerusakannya. Ya, karena dalam keadaan sekarang sudah separah ini. Iya, iya. Betul. Jadi sebaiknya kalau misalkan melihat sungai sekarang, apa tindakan lanjutan yang bisa kita terus advokasi nih, selaku ACR? Yang pertama, pemerintah harus bikin sebuah penguatan regulasi yang terkait dengan perlindungan sungai dan ekosistemnya. Bukan sungai aja, Betul. ekosistem sungai termasuk yang ada di sempadan sungai itu. Tidak boleh. Kita bisa melihat ada banyak konsesi perkebunan kelapa sawit di hulu yang menanam di ekosistem atau di sempadan sungai. Ya kan? Ya. Ada banyak itu. Kemudian sungai itu harus direstorasi lagi, diperbaiki secara fundamental. Harus diperbaiki total itu. Salah satunya di sempadan sungai itu harus dibikin sebuah bentuknya seperti buffer zone dengan jenis tanaman-tanaman hutan yang bisa menguatkan lagi daya dukung lahan untuk menguatkan fungsi sempadan itu. Itulah salah satu. Yang kedua, tidak ada lagi aktivitas galiansi. Itu yang memperparah juga, bahkan dengan alat-alat berat ataupun dengan sedotan-sedotan mesin. Karena kan kita lihat salah satu eksploitasi yang dilakukan di luar kegiatan tradisional, itu yang menyebabkan kerusakan. Galiansi yang menggunakan alat berat ataupun mesin-mesin itu yang memperparah kerusakan di dalam sungai itu sendiri. Jadi itu yang harus dilakukan oleh pemerintah. Kita lihat nggak, ini aturannya sebenarnya sudah jelas, tidak boleh melakukan galiansi yang apabila itu akan jelas memberi dampak kerusakan yang lebih luas terhadap ekosistem ini. Gitu, Ena. Melihat hal ini, bagaimana Bapak? Sebenarnya kita harus menyeimbangi antara sustainability dan juga urbanisasi, globalisasi terkait masyarakat yang terus bertumbuh dan lain sebagainya, membutuhkan pasir dan juga misal batu bara juga kita butuh dari tambang dan lain sebagainya. Dan manusia juga sekarang lebih cenderung beli tanah di lahan basah nih Pak, karena cenderung lebih murah dibandingkan dengan tanah-tanah lainnya, walaupun akhirnya mereka kena banjir dan lain sebagainya setelah beberapa tahun kemudian. Tetapi bagaimana cara kita menyeimbangi untuk tetap menjaga area tersebut yang sangat fundamental untuk environment dengan urbanisasi yang terjadi saat ini? Mungkin ini menjadi dilema sebenarnya. Dilemanya bagi Mereka. orang-orang yang serakah aja. Oke. Sebenarnya simpel aja. Fungsi hutan harus dikembalikan untuk sebagai kawasan hutan, fungsi sungai dikembalikan sebagai kawasan sungai. Sementara kalau kita bicara tentang energi, dunia ini butuh energi, pasokan dari energi fosil, bahkan dari galian-galian batu dan pasir sekalipun, itu sangat bisa dibatasi. Oke. Ada regulasi dan peraturannya memang membatasi sebenarnya, tetapi karena pengawasannya yang tidak jelas, yang dimana bisa disogok siapapun di negeri ini kalau ayam masih makan jagung, apa yang nggak bisa dilakukan? Kalau lu punya duit, ya, lu bisa lakukan apapun di sini, bisa bayar siapapun di sini. Itu di sini. Berarti permasalahannya karena aturan yang tidak ditegakkan. Betul sekali, betul sekali. Payung hukum sudah aman Itu sekali. nggak ada di sini, makanya itu kenapa itu terjadi semua. Kenapa pemerintah lalu mengucurkan anggaran yang jor-joran dengan skala besar, dengan anggaran yang besar, mengalokasikan anggaran dari pendapatan rakyat itu untuk menanam pohon? Nggak perlu. Kalau seandainya mereka menjaga aja, pohon hutan itu tumbuh sendiri. Kalau menjaga nggak usah ditebang. Itu kan sangat efisien sebenarnya kalau peraturan itu ditegakkan. Kalau misalkan kita melihat itu, kalau kita berbicara terkait peraturan, berarti kita juga berbicara terkait keadilan. Nah, berarti yang terjadi saat ini adalah krisis lingkungan atau krisis keadilan ya Bu? Ya, itu bagus sekali pertanyaanmu.
Karena keduanya itu sebenarnya, karena krisis ekologi di mana ekologi kita itu sudah dalam tahapan krisis yang sangat parah, di mana sebenarnya semua industri-industri ekstraktif yang ada di hulu dan di hilirnya harus dimoratorium, harus dihentikan sementara waktu sampai ekosistem ini bisa direstorasi lagi. Lalu akibat daripada eksploitasi secara besar-besaran itu yang kemudian mendatangkan krisis apa yang kamu sebut tadi, krisis keadilan, di mana orang-orang yang memiliki banyak modal mengeruk keuntungan yang lebih besar. Kamu bayangkan tidak, orang-orang yang ada di sekitar hutan itu dia yang paling parah terdampak akibat bencana kemarin. Ya benar. Lalu yang untungnya di mana? Mereka misalnya jadi pelaku penebang, lalu kayu-kayu itu diekspor, dan yang untung siapa sebenarnya? Pemodal kan. Betul. Dia hanyalah berapa dapat dalam pekerjaannya satu hari dari menebang pohon itu. Dan bagaimana sekarang rumahnya nggak ada, lahan-lahan perkebunnya sudah hilang semua. Jalan-jalan dan infrastruktur yang mendukung perekonomian masyarakat di tingkat bawah itu sudah hancur total. Kamu bayangkan berapa kerugian yang kita terima dengan manfaat yang mereka dapatkan. Itu apa namanya itu? Krisis apa lagi itu? Ya, dari krisis keadilan tadi ke krisis lingkungan. Udah krisis betul itu. Dan ini sebenarnya sudah harus ada semacam, ini sudah semacam warning betul dari Tuhan itu. Ya. Untuk stop melakukan hal itu sebenarnya. Ya. Alam sudah nggak sanggup lagi gitu Pak. Betul. Melihat krisis keadilan itu, Bu, berarti dalam praktik advokasi di lapangan itu apakah masih memungkinkan menjaga idealisme lingkungan tanpa menjaga idealisme lingkungan dan juga harus berbenturan dengan sistem yang ada ataupun dengan mereka yang memiliki power, uang seperti itu, kekuasaan dan lain sebagainya? Ya, itu dua mata sisi. Dua mata sisi. Satu mata uang tapi dalam dua mata sisi. Karena sebenarnya ekologis dan ekonomis itu harus berjalan seimbang, seiring. Karena Tuhan menciptakan itu karena untuk kehidupan segenap makhluk hidup kan, bukan untuk manusia aja. Artinya ada kepentingan satwa di situ, ada kepentingan makhluk-makhluk lain yang juga bergantung. Dan pada planet, kita hidup pada planet yang sama. Nah, jadi berbagilah sebenarnya, berbagi ruang, berbagi tempat, ya kan, dengan mereka-mereka yang memiliki hajat yang sama dengan kita. Berarti seharusnya mereka yang memiliki kekuasaan, power, uang itu tadi lebih sadar diri gitu ya, untuk berbagi ruang itu untuk. Kalau bicara sadar, mereka mana mau sadar? Yang namanya orang serakah itu mana pernah mau sadar gitu kan. Jadi harus ada semacam kutukan ilahi itu baru mungkin sadar dia itu, baru tahu ya. Karena manusia itu kan ketika dia ditutup dengan tanahnya baru selesai dia itu. Baru terfikir. Baru ketika mulutnya dan tanah itu masuk kubur dan selesai dan ditutup, itu baru selesai ambisinya, ya kan? Nafsunya untuk menguasai, ya kan? Yang artinya yang perlu di sini kita tekankan adalah bagaimana pemerintah yang sebenarnya itu bagian dari kita itu membatasi keinginan dan nafsu setan mereka itu. Peraturan harus ditegakkan, bukan malah dibiarkan. Melihat isu lahan basah, banyak banget yang juga akhirnya para LSM melakukan restorasi. Dan sejauh pandangan Bapak Yusmadi Yusuf, apakah restorasi lahan basah sudah sangat oke untuk melakukan rehabilitasi dan juga sustain, atau masih ada upaya yang harus kita dorong untuk mewujudkan program restorasi ataupun rehabilitasi ini nih? Ya, itu hal yang penting dilakukan oleh teman-teman. Kita sangat apresiasi untuk melakukan restorasi, itu kita sangat apresiasi. Tapi kembali lagi sebenarnya persoalan utama adalah akar persoalannya yang kita mau lihat
itu adalah soal penegakan hukum. Oke. Soal ketegasan pemerintah. Pemerintah tidak kalah dengan preman. Pemerintah tidak kalah dengan si serakah tadi. Pemerintah tidak kalah gitu dengan orang-orang yang ingin menguasai untuk kepentingan atau segelintir dari kelompok-kelompok mereka. Itu yang sebenarnya kita lebih berharap. Ngapain kita restorasi, kita nanam lalu ngeklaim bahwa segini segitu, lalu itu kemudian berubah fungsi menjadi apa kek, jadi apa kek. Dan itu kan rentan terjadi, apalagi di ekosistem lahan basah yang ada di luar kawasan hutan. Artinya, secara status hukum itu belum kuat. Bagaimana sebenarnya kita bersama-sama lebih menguatkan fungsi status hukum. Misalnya kita di sini Rawapayani, kita berusaha dengan pemerintah lokal di sini menguatkan fungsi dan status hukumnya. Supaya apa? Supaya tidak ada lagi perambahan, tidak ada lagi penyusutan kawasan rawa. Sebagai kawasan resapan air, itu adalah kepentingan semua masyarakat. Sebagai kawasan yang memberi daya dukung untuk pengairan, pertanian, dan itu sumber kehidupan kita di sini. Artinya kita harus tegas, pemerintah harus tegas terhadap itu. Baru aja kemarin itu Kesidin itu bentar lagi ngopi sama Kesidin. Ya katanya Bapeda mau bicara tentang perlindungan. Ya maksud kita janganlah pas mau musrenbang aja mereka ingat. Janganlah pas mau apa gitu ya. Ini kan sebuah tanggung jawab yang tidak by momentum ini. Ya kan? Itu harus kita ingatkan, harus kita tegaskan lagi. Nah, mungkin ini menjadi pertanyaan terakhir dari sesi kita diskusi sore hari ini nih, Bu. Ya. Sejak 2010 sampai dengan 2026 ini, berarti secara garis besar, apakah ada advokasi ataupun kampanye yang telah dilakukan oleh AWF sendiri itu didengarkan ataupun didukung penuh oleh pemerintah, dan pemerintah akhirnya tidak membiarkan hal tersebut itu terjadi? Ya, kampanye dan advokasi itu banyak yang bermanfaat itu untuk pemerintah, seperti di Langsa. Bagaimana kampanye terhadap restorasi terhadap pengolahan hutan mangrove, itu kemudian menciptakan satu kebijakan baru dari pemerintah Langsa. Mereka bikin satu proyek ekowisata, dan hari ini kita bisa lihat mangrove park Langsa itu yang mendatangkan ribuan pengunjung dan memberi kontribusi penghasilan daerah yang luar biasa. Jadi bagaimana jasa-jasa lingkungan itu bisa dimanfaatkan, sekaligus bisa melindungi kawasan ekosistem mangrove. Di Biren sebenarnya dengan adanya kampanye dan pergerakan kita terhadap perlindungan kawasan rawa, itu bisa memberikan kontribusi yang sangat besar bagi pemerintah Kabupaten Biren. Ya sebenarnya begini, kita kan bekerja bukan untuk kita, Kalaupun sebenarnya yang berhasil, yang dapat predikat dan keuntungannya malah itu pemerintah lokal di sini. Gitu. Jadi kita hanya merasa berpuas hati bahwa bagian dari pekerjaan kita adalah terlaksana dengan baik. Berarti kalau kita lihat sejarah pun, walaupun banyak waktu pemerintah itu cenderung abai ataupun tidak mengontrol penuh terkait peraturan-peraturan yang ada, ketika kita memang bergerak, mereka mendukung penuh gitu. Ya, cuman pesan kita ya pemerintah kita jangan sesuai dengan mangat demonbu, tau kamu? Apa maksudnya? Bagaimana tuh, Bu? Hail hab tu untuk umat mana? Sungai mana? Tiga-tiga pegah tentang perlindungan hutan, tiga-tiga nyawa dia tinggal mendang, dia kali dua. Coba kalau bisa melalui podcast ini mereka nonton, mereka lihat, supaya kita bisa duduk bicara tentang proses yang kita lakukan secara kontinu. Itu yang seharusnya. Itu yang kita tunggu-tunggu dari mereka. Jangan sesuai dengan momentum aja. Pas momentum hari apa kayak gitu, pas momentum ada kegiatan apa yang berkepentingan dengan kegiatan mereka, baru ingat, adalah ini yang perlu kita aja. Janganlah begitu. Baiklah. Sayang kali lah. Kontribusi mereka untuk selama mereka masih menjabat itu rugi sekali itu. Betul, Bu. Silahkan mungkin Bu, karena memang 30 menit sesi diskusi kita pada sore hari ini, untuk memberikan closing statement yang kepada pemirsa ataupun pemerintah sendiri. Iya.
eh, terkait dengan kepentingan lahan basah adalah kepentingan kehidupan semua umat manusia dan makhluk hidup. Mari kita bersama-sama untuk menjaga, melestarikan dan mengupayakan pengelolaannya itu berbasis masyarakat adat dan masyarakat lokal gitu. Jadi kepada pemerintah lebihlah berpihak kepada masyarakat yang ada di sekitar hutan dan bukan mengabaikan investor, bukan mengabaikan pemodal, tetapi bisa berjalan beriringan menjadi fasilitator untuk kepentingan masyarakat adat, masyarakat lokal, dan juga kepentingan investor begitu. Jadi hidup ini hanya sementara, Ana, ya. Apa yang kita lakukan hari ini tentu tidak ada pertanggungjawabannya. Jadi kami berharap pihak pemerintah itu benar-benar bertanggung jawab secara moral, secara agama, sebagai amanah dari Tuhan. Anda menjabat itu hari ini di situ, dan kami tetap akan mendukung, mensupport apapun yang terkait dengan kepentingan masyarakat adat, masyarakat yang ada di sekitar hutan, dan ekosistem hutan itu sendiri. Thank you, Nay. Baiklah, terima kasih banyak rekan-rekan dimanapun Anda berada. Kita baru saja telah menyelesaikan satu diskusi hangat bersama Direktur Aceh Wetland Forum sendiri. Dari diskusi kita pada hari ini kita dapat menarik benang merah di mana sebenarnya LSM ataupun organisasi perlu banget untuk hadir untuk mengingatkan kembali untuk bersinergi bersama dengan pemerintah dalam rangka melindungi hak-hak daripada lingkungan itu sendiri. Dan khususnya kepada pemerintah sebagaimana yang telah dijelaskan tadi, kita sama-sama berharap agar tetap terus support ataupun bersinergi bersama melaksanakan peraturan yang telah ditetapkan sesuai dengan realitasnya di lapangan, bukan cuman formalitas. Oleh karena itu kita ucapkan terima kasih banyak atas waktu yang berharga bersama kami di sini, Bapak Yusmadi Yusuf, dan semoga AWF juga terus continue sustainable dan juga konsisten dalam menjaga isu-isu lingkungan yang berada di Aceh khususnya. Terima kasih rekan semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.